Bab 711. Setelah menghabiskan setengah hari di lantai rahasia, Es pergi dengan tatapan muram di matanya karena dia masih memikirkan pengumuman absurd yang benar-benar menempatkannya menjadi pusat perhatian. Sekarang mungkin seluruh serikat tahu wajahnya, dan dengan statusnya saat ini, dia tahu itu hanyalah masalah. Meskipun tidak ada yang berani mengganggu atau menyinggung perasaannya lagi, dia sekarang menjadi objek yang paling berharga di mata semua orang. Sekarang, semua orang akan melakukan apa saja untuk menarik pemimpin serikat masa depan, terutama mereka yang bekerja di sektor swasta. Meski Es tidak keberatan dengan semua ini, yang ia khawatirkan adalah sekarang ia tidak bisa bergerak bebas karena semua orang akan mengawasinya seperti elang. Saya berencana untuk meningkatkan kultivasi saya selama 3 bulan, tetapi sekarang setelah saya melihat buku-buku itu di sana, yang terpilih disebutkan berkali-kali dalam banyak catatan, jadi saya tidak bisa mengabaikannya lagi. Jika kebetulan mengolah buku panduan pedang Fana Yin yang benar-benar dapat membuatku menjadi yang terpilih dan memberiku beberapa keuntungan selama menjalankan misiku, maka aku perlu mendapatkan buku panduan itu di 2 wilayah. Jadi, daripada berkultivasi dan menggelar pertunjukan, sebaiknya aku mulai menyerap semua ilmu tentang teknik pedang yang ada di tempat ini terlebih dahulu dan membuat tiruannya sehingga tak seorang pun bisa membedakannya. Aku juga harus menyalin seni pedang pengejar matahari agar aku bisa mendapatkan teknik rahasia itu dari guruku. Aku hanya bisa berharap kedua inti pedang itu tidak akan mengecewakanku. Pikirnya dengan ekspresi muram. Tapi pertama-tama, aku harus berurusan dengan kekacauan tentang identitasku. Aku cukup yakin saat orang-orang tahu aku di sini, mereka akan datang berbondong-bondong untuk berteman denganku atau mencoba metode lain untuk memastikan aku memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Tatapannya tajam, aku harus berurusan dengan mereka sebagaimana seharusnya seorang pemimpin serikat muda. Es keluar dari lantai rahasia melalui pintu tersembunyi dan melihat tidak ada seorang pun di sana. Ia senang dan berencana untuk bergerak menuju bagian keterampilan. Ia akan menyerap pengetahuan tentang keterampilan yang berhubungan dengan pedang di sini sehingga ia dapat bertindak dengan sempurna. Namun, saat Es sampai di sudut terpencil itu, ia langsung disambut oleh banyak pasang mata, yang mana semuanya adalah orang-orang yang tadi hadir di perpustakaan. Kalau sebelumnya mereka sibuk dengan urusan masing-masing, kini mereka tak lagi fokus, sebaliknya, mereka semua memegang tanda persatuan di tangan mereka dan memperlihatkan ekspresi heran di mata mereka karena sebuah proyeksi terbuka dengan potret pemuda tampan di dalamnya. Bukankah itu orang yang sama dalam gambar? Seseorang tak dapat menahan diri untuk berseru. Mata yang lain terbelalak saat mereka melihat antara benda asli dan potret. Pemimpin Serikat J Junior. Jadi, dia ada di sini. Seru seorang iblis wanita dengan mata berbinar. Hampir semua orang kini menatap White dengan emosi yang berbeda-beda di mata mereka, tetapi satu hal yang sama tentang tatapan mereka adalah bahwa mereka dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu yang luar biasa. Es tahu itu tidak dapat dihindari, jadi dia hanya bisa bersiap menghadapi apa yang akan terjadi dan bertindak seperti biasa. Itu hanya hal biasa baginya. Namun, tepat pada saat ini, notifikasi sistem yang tak terduga berbunyi, dan sebuah panel terbuka di depannya. Sama dengan. Selamat, host, Anda telah membuka gelar pencuri baru. Tanda hubung. Judul pencuri identitas inisial. Pencuri identitas awal mencuri atau memalsukan identitas unik yang belum pernah muncul di langit fana sebelumnya dan membuat semua orang, penggarap dari alam 1 hingga alam 8, mengenali, percaya identitas itu. Efek judul, saat Heaven Stealer menggunakan pencurian atau pemalsuan identitas, efek penyamaran tambahan sebesar 10% akan ditambahkan pada keterampilan penyamaran, harta penyamaran, dan rune penyamaran. Sama dengan. Es tercengang dengan perolehan gelar pencuri barunya yang tiba-tiba ini, dan ketika dia membaca syarat untuk mengaktifkan gelar ini, dia tak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dalam-dalam. Jadi, aku membuat para kultivator dari alam 1 hingga alam 8 percaya bahwa akulah Master Persatuan Junior yang baru. Kalau begitu, kultivasi alam 8 harus menjadi pemimpin persatuan.
S merasa darahnya membeku ketika dugaannya tentang kultivasi pemimpin persatuan itu benar. Aku memang beruntung dia menaruh minat padaku, kalau tidak aku tidak akan bisa menghindarinya jika dia ingin menyakitiku. S menghela nafas karena dia merasa lebih lega karena dia bisa keluar dari situasi itu tanpa terluka dan bahkan mendapatkan gelar pencuri yang tampaknya cukup sulit untuk didapatkan. Saat dia membaca perincian tentang efek judul, matanya bersinar dengan kegembiraan karena peningkatan 10% itu cukup tinggi, dan kondisi aktivasinya cukup sederhana karena dia hanya perlu menyamar untuk menikmati peningkatan 10% dalam penyamaran itu. Sistem, apakah skill siluman dan pencuri tak terlihat milikku termasuk dalam kategori skill penyamaran? Tanyanya cepat. Ya, S hampir tertawa terbahak-bahak karena ini berarti kemampuan siluman tak berperasaannya menjadi lebih kuat. Dan dia bahkan memiliki seni siluman baru di tokonya, jadi dia pasti akan mendapat banyak keuntungan dari gelar ini. Belum lagi kemampuan mencuri yang tak terlihat dari topengnya sudah tak tertandingi di bawah langit manusia. Jika dia menambahkan 10% lagi dan topengnya sendiri adalah harta karun penyamaran, maka dia tidak berani membayangkan kemampuan penyamaran seperti apa yang dimilikinya sekarang. Sekarang dia bahkan merasa itu semua sepadan. Namun kegembiraannya itu dipatahkan oleh sebuah suara berat. Salam pemimpin Serikat Muda. S menutup antarmuka dan menatap ke depan dan melihat seorang iblis dengan sikap seperti bangsawan menghalangi jalannya dengan senyum sopan di wajahnya. Alih-alih membalas sapaannya, White malah berkata dengan nada dingin, minggirlah sebelum suasana hatiku hancur. Sang iblis dengan senyum sopan langsung terperangah oleh jawaban yang kasar ini. Begitu pula orang-orang lainnya yang mengutuk sang iblis karena menjadi orang pertama yang mendekati sang pemimpin Serikat Muda. Namun, sekarang mereka menertawakan kemalangannya. Namun, mereka tetap tidak menyangka pemimpin Serikat Muda akan bersikap sombong seperti ini, dan dia tampaknya sama sekali tidak peduli dengan citra publiknya. Senyum iblis itu cukup kaku, tetapi dia tidak berani menunjukkan kemarahan. Dia juga tidak ingin menghindar dan ingin mengatakan sesuatu lagi, aku. Sudah kubilang, enyahlah. White memotongnya dengan cepat saat matanya berubah dingin, suara di perpustakaan, aku tidak ingin mendapat kecurigaan selama latihanku. Apakah ada cara untuk mewujudkannya atau setidaknya menyingkirkan sampah ini? S sekarang memutuskan untuk bertindak seperti orang sombong yang hanya punya satu tujuan, berkultivasi. Dan dia akan membuat White tampak sebagai orang gila kultivasi yang tidak peduli dengan siapapun kecuali kultivasi. Iblis itu bahkan lebih terkejut dan pucat pasi bahkan saat dia melangkah mundur. Dia tidak menyangka bahwa pemimpin Serikat Muda ini, yang tampaknya seorang pemburu, memiliki temperamen seperti ini. Dia berasal dari garis keturunan tetua Serikat Tinggi dan ingin mendekati pemimpin Serikat Junior yang tampaknya sederhana ini. Tetapi dia telah salah menilai satu hal, pihak lain tidak peduli dengan latar belakangnya atau dirinya. Suara itu menjawab pada saat ini yang membuat semua orang merinding, Tuan Pemimpin Muda Persatuan, Anda dapat memanggil saya pelindung persatuan. Untuk menjawab pertanyaanmu, ya, itu bisa dilakukan. Kau bisa menggunakan wewenangmu untuk menutup seluruh perpustakaan selama 1 bulan setahun sekali di wilayah manapun, dan tak seorang pun akan bisa mengganggumu. Kecuali gurumu. S merasa heran karena dia hanya mencoba menakut-nakuti orang itu atau berharap mendapatkan sedikit privasi, seperti kamar pribadi, tetapi dia tidak menyangka akan mendapat kewibawaan seperti ini. Kurasa aku tahu mengapa sistem menganggap identitas ini sebagai satu-satunya di dunia ini, bibir S melengkung ke atas, begitu pula White, seraya memberi perintah. Kalau begitu aku akan menggunakan wewenang ini. Tolong bantu aku, Senior Union Guardian. Bab 712. Di puncak Gunung Matahari terdapat istana emas yang megah. Istana itu disebut Istana Matahari karena di sanalah Dewa Matahari tinggal. Di dalam Istana Matahari terdapat bangunan mirip kolosem, yang disebut Pengadilan Matahari. Pada saat ini, banyak tokoh berkumpul di Pengadilan Matahari karena mereka semua mengambil tempat duduk tinggi. Selain itu, mereka semua mengenakan jubah persatuan ungu, yang dengan jelas mewakili status mereka sebagai tetua persatuan tinggi. Selain itu, terdapat total 28 tetua serikat tinggi yang hadir di Pengadilan Matahari pada saat ini,
yang juga berarti semua tetua serikat tinggi yang ada di serikat tersebut pada saat ini berkumpul bersama, dan ini merupakan Dewan Tetua Serikat yang lengkap. Terakhir kali pertemuan semacam ini terjadi adalah beberapa abad yang lalu. Di atas Istana Matahari terdapat dua singgasana kosong, satu berwarna emas dan satu lagi berwarna perak. Singgasana ini milik penguasa matahari dan penguasa bulan. Akan tetapi, tidak seorang pun yang memperhatikan singgasana-singgasana itu karena mereka semua sedang melihat ke tengah-tengah pelataran matahari di mana sebuah proyeksi sedang diputar dan memperlihatkan sekumpulan besar orang berkumpul di luar perpustakaan domain matahari dalam, yang sekarang dikelilingi oleh penghalang emas yang jelas-jelas tidak ada beberapa menit yang lalu. Di barisan terdepan kerumunan ini berdiri para tetua Union yang mengenakan jubah biru Union. Semua tetua Union ini tinggal selangkah lagi untuk menjadi tetua Union tertinggi. Pemandangan semacam ini jarang terjadi di Union ketika para tetua Union di puncak ras mereka hadir di luar suatu tempat umum, padahal biasanya mereka semua terlalu menyendiri bahkan untuk meninggalkan sektor mereka. Terlebih lagi, mereka semua sedang melihat seorang pemuda iblis yang berlutut dengan jubah sarjana Union yang memiliki ekspresi pucat. Dia adalah iblis yang sama yang mendekati White di perpustakaan beberapa menit yang lalu dan juga dapat dianggap sebagai alasan penghalang ini. Jadi, maksudmu kau telah mendekati Tuan Muda, dan dia merasa kesal padamu karena menyegel seluruh perpustakaan. Seorang tetua serikat iblis bertanya dengan ekspresi datar, tetapi nadanya terus menunjukkan niat mematikan saat dia melihat pemuda dari rasnya. Pemuda iblis itu gemetar saat mengetahui identitas agung dari tetua serikat iblis ini. Dia adalah mantan kepala 3 klan iblis teratas yang ada di antara semua sektor swasta di bawah ras iblis. Seperti peringkat tetua serikat tinggi, tetua serikat juga memiliki peringkat mereka sendiri, yang dapat ditentukan oleh menara kultivasi serikat di setiap wilayah. Peringkat kedua wilayah disatukan karena semua menara kultivasi saling terhubung. Monster tua yang sudah pensiun seperti iblis ini tidak bisa dianggap enteng karena dia menduduki peringkat ke-19 dalam peringkat terpadu tetua serikat. Perlu diketahui bahwa ada 386 tetua serikat dan peringkatnya, dan tetua serikat adalah seseorang dengan kultivasi alam kesadaran hukum kuasi. Jadi, peringkat ke-19 di antara 386 kultivator alam KLA adalah hal yang cukup besar. Semua orang tahu bahwa tetua serikat di 10 besar memiliki peluang lebih dari 80% untuk menembus alam kesadaran hukum sementara peringkat ke-11 hingga ke-20 memiliki peluang 50%. Itulah sebabnya orang-orang ini mirip dengan para tetua serikat tingkat tinggi di masa depan, dan tidak ada yang ingin berada di pihak mereka. Terlebih lagi, orang-orang ini jarang meninggalkan ruang kultivasi mereka. Namun, hari ini hampir semua tetua serikat tingkat tinggi muncul di luar perpustakaan hanya karena satu alasan, untuk bertemu dengan pemimpin serikat junior yang muncul begitu saja. Yang mereka inginkan dengan melakukan ini adalah untuk menarik pemimpin serikat junior di sisi mereka atau setidaknya meninggalkan kesan yang baik padanya. Orang-orang ini memiliki telinga dan mata di hampir seluruh wilayah matahari bagian dalam, jadi mereka dengan mudah melacak keberadaan White di perpustakaan. Pemimpin serikat adalah sosok misterius dalam benak setiap orang yang diibaratkan seperti Tuhan, dan kini ia telah mengambil seorang murid, dan ia berada di antara mereka. Bagi banyak anggota serikat, sosok itu diibaratkan seperti dewa yang berjalan di antara manusia. Hal yang sama juga berlaku bagi para tetua persatuan ini, mereka bahkan tidak berani macam-macam dengan tetua persatuan tinggi, apalagi macam-macam dengan seseorang yang statusnya bahkan lebih tinggi daripada penguasa matahari dan penguasa bulan. Namun, itu tidak berarti mereka akan menyerah. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk berteman dengan pemimpin serikat di masa depan atau bahkan membuatnya memberikan bantuan kepada mereka. Namun saat mereka datang ke sini dengan segala macam rencana dalam benak mereka, mereka disambut dengan pemandangan penghalang di sekeliling perpustakaan, dan bahkan mereka tidak bisa masuk lagi, yang jelas membuat mereka tidak senang. Akan tetapi mereka tidak berani menampakkan diri di muka mereka karena pimpinan serikat muda yang berwibawa itu tidak memperlihatkan sesuatu yang pernah dilihatnya sebelumnya, dan mereka tidak berani memberikan komentar apapun, takut pimpinan serikat itu akan mendengarkan mereka. Setelah menyelidiki lebih lanjut,
mereka menemukan alasan sebenarnya untuk penghalang ini, dan mereka semua mengepung pemuda iblis itu seperti serigala lapar. Terlebih lagi, beberapa tetua dari ras lain menertawakan kemalangan ras iblis karena pemuda ini berasal dari ras mereka. Sekarang setelah dia membuat ketua serikat junior kesal, dia pasti memiliki ekspresi yang mengerikan dari ras iblis. Ras iblis biasanya tidak memperhatikan orang lain, tetapi sekarang mereka benar-benar ketakutan dengan kejadian kecil ini. Sentimen yang sama juga dirasakan oleh ras iblis, yaitu ras pemburu, karena gadis ras mereka langsung menyerang pemimpin serikat junior. Namun, masalah ini dengan cepat diredam oleh para petinggi ras pemburu, sementara ras iblis bahkan tidak punya waktu untuk melakukan apapun karena seluruh kejadian ini disaksikan oleh banyak orang. Meskipun demikian, ras hunter juga bertekad untuk membuat ketua serikat junior melupakan masalah ini dan membawa seluruh keluarga gadis itu agar mereka meminta maaf dengan berlutut di depannya. Namun sayang, sekarang pemimpin serikat muda mengunci diri di perpustakaan, belum lagi mereka, ras lain juga tidak bisa ikut campur. Ini juga membuat mereka mencela pandangan mereka terhadap pemimpin serikat muda, yang tampaknya cukup pemarah. Bisa dibilang ras iblis telah memberi mereka bantuan besar, sehingga mereka kini bisa menyusun strategi bagaimana mendekati pemimpin persatuan junior. Pemuda iblis itu bahkan tidak dapat berbicara sepatah kata pun di bawah tekanan dari semua tetua serikat itu, dan dia tidak pernah menyangka hari ini akan tiba ketika seorang tuan muda yang mulia seperti dia akan dibuat berlutut di depan umum oleh para tetua keluarganya sendiri. Mereka menatapnya seperti mereka sedang melihat orang mati. Mereka mungkin akan membunuhnya jika mereka membutuhkannya agar masuk ke buku bagus White. Pada saat ini, sebelum para tetua itu dapat bertanya lebih lanjut atau memperburuk keadaan bagi ras iblis, suara berat penjaga persatuan terdengar. Apakah kalian semua ingin mengganggu ruang belajar tuan muda persatuan? Ekspresi semua orang berubah seketika, bahkan para tetua serikat, mereka tahu keadaan akan memburuk, dan kemudian mereka akhirnya ingat bahwa kerumunan besar telah berkumpul di belakang mereka. Sebelum ada yang bisa menjawab, suara itu terdengar lagi. Kalian punya waktu 10 detik untuk berpencar, atau semua orang akan dihukum oleh sektor penegak hukum. Bab 713. Di dalam Sun Court, proyeksi perpustakaan domain matahari bagian dalam berakhir dengan kerumunan yang dengan cepat berhamburan ke segala arah. Lebih seperti mereka berlari untuk menyelamatkan diri. Bahkan para tetua serikat pun tidak berbeda. Sungguh memalukan. Seorang iblis wanita tetua serikat tinggi yang mengenakan mantila biru berkata dengan dingin. Dia adalah tetua serikat tinggi ke-11. Bisakah kau menyalahkan mereka? Siapa yang tidak takut dihukum oleh divisi penegak hukum? Seorang pemburu berambut merah yang cantik di sampingnya mendengus, tetapi sedikit ketidakpuasan terlihat jelas di matanya yang merah cantik. Dia adalah tetua serikat tinggi ke-18. Ada 10 wanita yang duduk bersama di sebelah barat Sun Court, dan semuanya adalah tetua serikat tinggi yang berasal dari wilayah bulan. Meskipun 4 dari mereka menikah di wilayah matahari, mereka masih menganggap diri mereka berasal dari wilayah bulan. Ada 3 iblis, 2 iblis wanita, 1 pemburu, 1 peri, dan 1 binatang ajaib, lalu ada 2 jenis keberadaan yang unik di antara mereka. Yang pertama adalah seorang wanita dengan tinggi 4 meter, berkulit coklat seperti kulit pohon, rambutnya hijau seperti akar rumput, sedangkan tangannya tampak seperti cabang-cabang pohon kering, dan kakinya berakar. Dia berasal dari ras pohon, yang hanya terdiri dari wanita. Saat ini, dia menduduki peringkat ke-9 di antara 10 ras teratas di dunia langit emas dan menempati benua ke-9, benua Greenland. Yang kedua sebenarnya adalah seekor lebah berwarna emas setinggi 2 meter, yang terlihat cukup aneh di antara 9 wanita humanoid. Dia adalah ibu lebah dari ras lebah segudang yang ada di Union, dan rasnya yang menduduki peringkat ke-8 juga menduduki benua sengatan madu di dunia langit emas. Para wanita juga tampak cukup harmonis satu sama lain, tidak seperti di sisi timur, di mana duduk semua pria dari domain matahari, dan mereka tidak tampak seramah di sisi lainnya. Satu-satunya keanehan di antara para lelaki adalah raksasa batu setinggi 5 meter, dan wajahnya seperti batu besar oval tanpa noda. Tidak ada lubang sama sekali. Dia berasal dari ras golem batu,
yang dianggap sebagai ras uniseks, tetapi mereka semua suka menyebut diri mereka manusia. Mereka menduduki peringkat ke-10 dan merupakan pemilik benua ke-10, benua berbatu di dunia langit emas. Bisa dikatakan semua ras penguasa hadir di Union, tetapi mereka tidak menyadari fakta bahwa ras mereka menempati benua mereka sendiri di dunia yang luas. Dunia mereka berputar di sekitar Union dan juga berakhir di sana, yang bahkan mereka tidak menyadarinya. Namun, ini juga tidak benar karena 10 tetua High Union pertama mengetahui keberadaan 10 benua. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci, faktanya mereka mengetahuinya. Namun mereka memutuskan untuk mengubur rahasia mengerikan ini jauh di dalam hati mereka karena suatu alasan. Hari ini, mereka berkumpul di sini atas pemanggilan Sang Dewa Matahari, yang merupakan hal yang langka karena mereka semua berkumpul bersama seperti ini. Dan mereka semua tahu bahwa pemanggilan ini ada hubungannya dengan pemimpin serikat junior yang baru dilantik. Bohong kalau bilang mereka tidak terkejut saat mendengar pengumuman itu. Karena semua orang tahu bahwa penguasa matahari dan bulan adalah penerus sejati dari posisi pemimpin serikat, setidaknya, mereka semua diberi tahu demikian. Namun, sekarang, hal itu tampaknya tidak terjadi sama sekali. Pemimpin serikat tampaknya punya kekuasaan untuk menunjuk siapa saja sebagai pemimpin serikat junior selama dia menginginkannya, dan jika mereka adalah penguasa matahari atau penguasa bulan, mereka tidak akan pernah menginginkan hal itu terjadi, tetapi sekarang hal itu terjadi. Lebih jauh lagi, 5 tetua perserikatan tinggi di antara para lelaki itu mengenal pemimpin perserikatan junior ini, dan dapat dikatakan mereka ketakutan setengah mati ketika melihat potret White dan mengira mereka sedang berhalusinasi, tetapi sayangnya tidak. Kelima orang ini jelas merupakan 5 tetua tertinggi perserikatan yang mendekati White beberapa bulan lalu untuk menjadi murid mereka, tetapi dia menolak mereka semua. Mereka berpikir bahwa mereka tidak akan melihatnya untuk beberapa waktu, atau dia bahkan mungkin ditekan oleh orang lain saat bakatnya berkembang atau memudar jika dia tidak memilikinya. Akan tetapi, bahkan dalam mimpi terliar mereka tidak pernah menyangka orang itu akan menjadi pemimpin serikat junior dalam waktu 3 bulan setelah ia bergabung dengan serikat. Jadi, mereka semua sampai pada kesimpulan yang hampir sama, bakat White adalah sesuatu yang tidak dapat mereka bayangkan, yang tampaknya menarik perhatian pemimpin persatuan sendiri, yang bahkan mereka belum perlu bertemu sebelumnya. Pemimpin persatuan bahkan tampak sebagai entitas palsu bagi sebagian dari mereka karena tak seorang pun dari mereka pernah melihatnya, dan hanya penguasa matahari dan bulan yang mengklaim bahwa mereka ada. Sekarang, mereka sepenuhnya percaya bahwa dia memang ada karena mereka berdua tidak akan menembak kaki mereka sendiri dengan menjadikan seorang pemimpin serikat junior manusia karena mereka berdua bukan dari ras manusia. Ngomong-ngomong soal itu, ras manusia masih belum menyadari fakta tentang ras White karena orang-orang yang tahu tentangnya memiliki peringkat yang terlalu rendah setelah Joseph pergi, dan butuh waktu bagi mereka untuk menemukan informasi tentangnya. Sedangkan mereka yang tahu dengan jelas tidak akan memberitahu mereka karena begitu mereka mengetahuinya, mereka pasti akan bangkit jika White memutuskan untuk melindungi mereka. Umat manusia pasti akan sakit hati, dan bahkan ketiga orang besar itu pun harus takut pada mereka. Meskipun hasil ini tampak tak terelakkan, mereka yang sudah mendengarnya tetap ingin mengubahnya dengan menunda berita ini sampai ke tetua sektor manusia. Bagaimanapun, ada orang lain yang tahu tentang ras White di antara tetua serikat tinggi selain kelima orang itu dan teman-teman mereka. Dia adalah seorang pria tua dengan tinggi rata-rata, rambut panjang seputih salju, dan janggut panjang, dan sikapnya sangat mulia. Dia adalah tetua persatuan tinggi ke-8, juga satu-satunya tetua persatuan tinggi manusia yang hadir di antara ke-28 orang tersebut, dan salah satu yang tertua dan terbijaksana di antara mereka. Dia juga tahu tentang ras White sejak Joseph memutuskan untuk memberitahunya lagi ketika dia mengetahuinya hampir seketika. Akan tetapi, dia tetap tampak acuh tak acuh, karena hal itu tidak penting baginya, sama seperti ketika Joseph bercerita tentang penampilan White dan mendesaknya untuk melindunginya. Dia tampak seperti patung tanpa emosi saat duduk di antara para tetua serikat tinggi seolah-olah tidak ada yang penting baginya. Pada saat ini, semua mata tetua persatuan tinggi berbinar karena terkejut sebelum mereka melihat ke arah singgasana tinggi secara serempak.
Pada saat ini, sang Dewa Matahari yang bertopeng muncul berdiri tepat di depan singgasana emasnya sambil menatap semua tetua persatuan tinggi. Semua tetua serikat tinggi bangkit dari tempat duduk mereka dan menundukkan kepala sedikit untuk memberi salam, dan berkata serempak. Kami menyapa Dewa Matahari. Dewa Matahari mengangguk tanda mengerti sebelum dia duduk di singgasana emasnya dan berkata dengan suara serak, tenang saja, semuanya. Semua orang kemudian mengambil tempat duduknya masing-masing, namun celoteh seperti sebelumnya telah hilang sama sekali, dan suasana menjadi hikmat, dan perhatian semua orang tertuju pada Sang Dewa Matahari. Pada saat ini, Sang Penguasa Matahari berbicara lagi, Nyonya Bulan tidak akan bergabung dengan kita karena dia sedang menjalankan tugas dari pemimpin persatuan. Alasan pertemuan hari ini adalah untuk membahas dua hal. Yang pertama tentu saja adalah kenaikan jabatan pemimpin serikat junior kita yang tiba-tiba, dan menurutku itu bukan topik yang tidak layak untuk dibahas lebih lanjut. Biarkan saya menjelaskan semua pertanyaan Anda sekaligus sehingga kita dapat beralih ke topik yang lebih penting. Pertama, pemimpin serikat muda adalah orang paling berbakat yang pernah lahir dalam seluruh sejarah serikat kita, jadi dia layak menduduki jabatannya saat ini. Kedua, dia adalah manusia, dan jika ada di antara kalian yang mempermasalahkan hal itu, pertama-tama saya ingin memperingatkan kalian, bahwa Union bukanlah tempat untuk rasisme, dan tidak akan pernah menjadi tempat untuk itu, dan saya tidak perlu menceritakan semua itu. Ketiga, aku sepenuhnya menerima ketua serikat junior yang baru untuk menjadi ketua serikatku di masa mendatang, dan sebagai anggota serikat, hal yang sama berlaku bagi setiap makhluk yang tinggal di serikat, di bawah matahari dan bulan. Terakhir, ini adalah perintah, bukan permintaan yang datang langsung dari pimpinan serikat, dan ini cukup sederhana. Kalian harus memerintahkan keturunan kalian untuk tidak mengganggu pemimpin serikat muda kecuali dia mencarinya sendiri. Tidak seorang pun boleh mendekatinya dengan motif apapun atau apapun yang menghalangi studinya atau kemajuan dalam kultivasinya. Jika kejadian di luar perpustakaan wilayah matahari bagian dalam terulang lagi, sektor privat kalian akan ditahan, keturunan kalian akan dimasukkan ke penjara selama 10 tahun, dan sebagai leluhur mereka, kalian juga akan bergabung dengan mereka. Sekarang, kalau ada yang tidak kau mengerti, kau bisa bertanya, atau aku akan langsung ke pokok bahasan. Tanya Sun Lord tanpa ekspresi. Akan tetapi, mereka tidak berbicara karena ekspresi mereka sangat serius karena mereka kesulitan memproses pengaturan yang tiba-tiba ini. Mereka tidak pernah mengira bahwa pemimpin serikat junior begitu terlindungi. Bahkan penguasa matahari tampak takut menunjukkan rasa tidak nyamannya jika jabatannya direbut. Karena tidak ada pertanyaan yang diajukan, sang penguasa matahari melanjutkan. Baiklah, topik berikutnya sebenarnya cukup istimewa, dan sebagian besar dari kalian mungkin belum tahu tentang ini, jadi aku akan mulai dengan memberitahu kalian tentang 10 benua. Bab 714. Di lokasi rahasia tempat Alina ditahan. Lilian, pembantu kerajaannya, sedang melihat dengan ekspresi mengerikan seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia tidak sendirian karena seorang pemburu lain yang tingginya 6,2 kaki, berambut perak panjang dengan wajah keriput, memancarkan aura ilmiah namun jauh, juga mengerutkan kening dengan muram. Herman adalah kepala pelayan terkenal dari klan pemburu es perak. Bahkan Raja Es dan Ratu Es dengan hormat memanggilnya paman, dan dia juga ayah baptis Alina, dan dia memanggilnya kakek. Herman barangkali lebih dekat dengan Alina ketimbang kedua orang tuanya sendiri, karena Alina dibesarkan oleh Herman sejak bayi dan juga tidak mengetahui keberadaan kedua orang tuanya maupun kebenaran tentang dirinya dan jati dirinya yang mulia. Namun, setelah dia ditangkap oleh Dream Shatter, dia menjadi sangat jauh juga dari Herman, yang datang untuk membawanya kembali tetapi malah berakhir bersamanya. Itu juga pilihan Herman sendiri karena dia tidak membalas karena Dream Shatter sepertinya mengenal Ice Lord dan bahkan memperlakukannya seperti orang tua. Dia juga tidak punya niat untuk menyakiti Alina sama sekali. Dream Shatter bahkan membawa mereka kembali ke benua darah ketika dia tiba-tiba berubah pikiran di tengah jalan dan kembali, dan sejak saat itu, Herman, Lilian, dan Alina kehilangan semua kontak dengan dunia luar saat mereka dikurung dalam penjara mewah ini. Mereka diizinkan melakukan apa saja di sini kecuali upaya melarikan diri.
Segala sesuatunya menjadi lebih rumit ketika Herman mengetahui bahwa leluhur darah legendaris ras mereka ada di sini, dan dia bahkan menyuruh Herman untuk menghentikan Alina melakukan hal-hal aneh karena mereka tidak dalam bahaya apapun dan bisa pergi bersamanya setelah dia menyelesaikan urusannya sendiri di sini. Berita ini merupakan kabar baik bagi Herman dan Lilian, dan mereka tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Namun, Alina tampaknya tidak setuju dengan pemikiran mereka saat dia memanggil mereka hari ini dan memberitahu mereka tentang rencananya untuk melarikan diri dari tempat ini. Jika leluhur darah tidak memerintahkan Herman untuk tidak mencobanya, dia pasti akan langsung setuju dengannya, tetapi sekarang, dia tidak bisa lebih tidak setuju dengannya. Bahkan Lilian pun sama. Ali kecil, aku ingin kau memikirkan konsekuensi dari tindakanmu dan bagaimana tindakanmu akan berdampak pada seluruh klanmu, orang tuamu, dan dirimu sendiri. Klan Silver Eyes masih berada di atas es tipis, dan keempat klan lainnya tidak menginginkan apapun selain membasmi kita di setiap kesempatan. Jika kau tidak mendapat dukungan dari leluhur, apa kau pikir mereka akan membiarkan klan kita sendiri setelah mengetahui hubunganmu dengan pencuri itu? Herman mencaci dengan keras karena ia tidak peduli dengan status Alina dan memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Dia menganggap sudah menjadi kewajibannya untuk memperbaiki perbuatannya, tetapi segalanya tampak tidak beres setiap kali dia menyebut nama pencuri itu. Sejujurnya, Herman tidak pernah menyangka bahwa bocah manusia biasa dari kota terpencil yang bekerja sebagai pencuci piring itu ternyata menjadi mimpi buruk semua ras, bahkan mimpi terburuknya sendiri. Ia hanya mengira bahwa dirinya hanyalah seorang biasa yang baik hati yang merawat Alina, bahkan sampai menjual rumahnya dan tinggal di daerah kumuh agar bisa membeli obat yang berharga untuknya. Benar, Herman tahu segalanya tentang es. Dia harus tahu saat menemukan Alina tinggal bersama seorang anak manusia. Namun, ia baru memikirkan es setelah menyadari bahwa es hanyalah manusia biasa yang membutuhkan kehangatan keluarga, dan hal itu ditemukannya pada Alina. Ia juga sendirian, ditinggalkan oleh satu-satunya keluarganya, menurut pola pikirnya saat itu. Jadi, keduanya dengan cepat menjalin ikatan seperti keluarga. Namun Alina ditakdirkan dengan beban yang berat, dan dunianya sangat berbeda dari seorang anak manusia yang menyedihkan, dan Herman memastikan semuanya akan tetap sama. Ia membawanya pergi tanpa memperbolehkannya bertemu dengannya sambil meninggalkan cukup uang yang dapat digunakannya seumur hidup. Di mata Herman, itu sudah cukup untuk membalas kebaikan anak laki-laki itu. Dia juga mengira dia akan melupakan es dalam beberapa tahun dan juga ketika dia mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya. Namun, dia tidak hanya tidak melupakannya, dia tampak sangat ingin bertemu dengannya lagi, dan dia bekerja sangat keras untuk memastikan dia akan berhasil juga. Pada akhirnya, dia bahkan berhasil menyelinap pergi dari benua darah. Namun Herman tidak khawatir saat itu karena dia hanya berpikir bahwa istrinya mungkin akan pergi begitu dia tahu bahwa Herman telah melupakannya dan dunia mereka sudah terlalu berbeda satu sama lain. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa seorang bermoral akan menikah di benua manusia sekitar usia 17 atau 18 tahun, jadi ini mungkin hasil terbaik, dan obsesi Alina akan berakhir jika anak laki-laki itu memiliki keluarganya sendiri. Kalaupun tidak, Herman yakin pesan tersembunyi yang ditinggalkannya untuk es akan membuatnya takut pada Alina, dan dia tidak akan berani memperlakukannya dengan cara yang sama seperti yang dilakukannya di masa kecilnya. Bahkan saat itu, jika dia belum belajar bagaimana membedakan antara manusia biasa dan manusia bangsawan, Herman berencana untuk memastikan dia akan mengajarinya kali ini. Akan tetapi, bahkan dalam imajinasi terliar Herman, ia tidak menyangka bahwa bocah yang dulunya menyedihkan itu akan berakhir menjadi ancaman yang dikenal sebagai pencuri langit, dan sekarang berkat dia, Alina berada dalam situasi seperti sekarang. Sejujurnya, kalau saja dia tahu segalanya akan jadi seperti ini, dia akan menghabisinya saat itu juga, bahkan meskipun Alina membencinya sepanjang hidupnya. Namun sayang, penyesalan tak kunjung datang. Kini, ia bukan saja harus hidup dengan penyesalan yang amat dalam, ia bahkan harus memastikan bahwa pencuri itu takkan pernah mendekati Alina lagi. Lebih jauh lagi, secara diam-diam, Herman didukung penuh oleh strategi untuk memancing keluar pencuri itu dengan segala cara yang mungkin dan kemudian menyingkirkannya untuk selamanya.
Dia bahkan tidak perlu berbuat apa-apa karena para iblis bertekad menangkapnya sementara para manusia menginginkan rahasianya, dan dia juga menduga bahwa leluhur darah ada di sini karena alasan yang sama pula. Dengan banyaknya sosok mengerikan yang mengincarnya, dia tidak akan berani menunjukkan wajahnya, yang mana itu juga akan berakhir menguntungkan mereka karena itu berarti dia tidak peduli dengan hidup dan mati Alina, dan dia kini tidak lain hanyalah seorang pencuri keji seperti yang digambarkan semua orang. Namun, sikap keras kepala Alina berada pada level yang sama sekali berbeda karena dia sekarang langsung melarikan diri, dan dia dapat dengan mudah menebak alasan di baliknya. Dia mungkin ingin memperingatkannya tentang keterlibatan leluhur darah setelah dia mengetahuinya. Sekalipun ada kemungkinan sekecil apapun dia akan datang, dia tidak menginginkan hal itu terjadi sama sekali. Namun Herman bertekad untuk tidak membiarkan hal itu terjadi karena hal itu akan benar-benar menghancurkan klan pemburu es perak jika leluhur darah menjadi marah, belum lagi Alina akan kehilangan segalanya juga. Ia tidak percaya sedetik pun bahwa Alina tidak tahu hal itu. Namun, Alina menjawab dengan tatapan mata dinginnya yang penuh tekad, "Aku akan menanggung akibatnya sendiri. Sekali ini saja, dengarkan aku dan bantu aku." Herman menggelengkan kepalanya tanpa ragu saat menolak, "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan masa depanmu demi seorang pencuri yang mungkin tidak peduli padamu." Mata Alina bergetar saat auranya sedikit meningkat, dan dia membantah dengan tajam, "Dia seperti itu karena aku meninggalkannya hari itu. Kau membuatku meninggalkannya. Jika kau membiarkanku membawanya bersamaku, hal-hal tidak akan pernah meningkat ke titik ini. Jika dia membenciku dan tidak peduli padaku, itu karena aku meninggalkannya di kota yang hancur itu, dan dia mungkin sudah mati jika dia tidak menjadi seperti sekarang ini." Air mata tiba-tiba muncul di matanya saat ekspresi dinginnya hancur, tidak meninggalkan apapun kecuali rasa sakit, penyesalan, kerinduan, dan kesedihan. Rasanya dia tidak bisa menahan emosinya yang terpendam lagi saat dia gemetar seperti gadis kecil yang lemah. Dia tidak lagi terlihat menyendiri atau kuat seperti sebelumnya. "Biarkan aku bertemu dengannya sekali lagi, dan jika dia tidak ingin bertemu denganku, aku tidak akan pernah menunjukkan wajahku lagi. Namun setidaknya izinkan aku meminta maaf kepadanya karena telah meninggalkannya ketika dia telah menyerah begitu saja meskipun tahu aku hanyalah orang asing. Namun, aku selalu membuatnya kesakitan dan menderita, dan sekarang, sepertinya aku membantu bajingan-bajingan itu untuk membunuhnya. Jika dia membenciku atau meninggalkanku, aku tidak akan peduli karena aku pantas mendapatkannya." Dia terisak-isak sambil bergumam. Ekspresi Herman dan Lilian dipenuhi dengan kebingungan karena mereka belum pernah melihat peri pedang es dalam keadaan menyedihkan ini, apalagi menangis di depan orang lain. Tepuk, tepuk, tepuk. Pada saat itu, suara tepuk tangan terdengar di dalam aula yang sunyi, membuat ketiga orang itu langsung waspada karena mereka tidak merasakan kehadiran apapun atau terlalu asyik dengan emosi mereka sehingga penyusupan itu luput dari kesadaran mereka. Ketika mereka melihat ke arah tepuk tangan, mereka melihat seorang wanita tinggi bertopeng berdiri di pintu sambil bertepuk tangan dengan anggun. Ketika dilihatnya semua orang menatapnya, terdengar suara merdu, penuh maksud jahat, "Maafkan aku tak dapat menahan diri ketika melihat pintu terbuka dan mendengar cerita menyedihkan itu. Aku sangat tersentuh. Perkenalkan diri saya adalah Putri Iblis Kekaisaran Ketiga, Leona." Bab 715. Lantai ke-20 Perpustakaan Domain Matahari Dalam. Lantai ini hanya dibuka untuk para tetua serikat atau anggota serikat berpangkat tinggi karena merupakan lantai yang dipenuhi dengan teknik dan keterampilan alam manifestasi jiwa. Namun, saat ini, di bagian keterampilan, seorang pemuda berpakaian putih tengah mempelajari buku merah tebal sambil duduk di tengah perpustakaan sementara dia dikelilingi oleh tumpukan buku. Pemuda ini tentu saja S, yang menghabiskan sebulan penuh di perpustakaan tanpa melakukan apapun kecuali mempelajari semua jenis ilmu pedang, seni, dan bahkan ilmu rahasia yang ada di setiap lantai perpustakaan ini. Ketika S memulai ini, tujuannya sederhana. Ia ingin menggabungkan keterampilan pedang ini dan membentuknya menjadi gaya pedang pencuri abadi miliknya. Ia masih dalam tahap awal pengembangan jalur pedangnya sendiri setelah memadatkan dua inti pedang surgawi. Terlebih lagi,
dia masih tidak tahu apa yang dapat diharapkan dari dua inti pedang itu untuk menyerap petir surgawi, yang mana sudah merupakan kemampuan yang menantang surga, dan niat pedangnya telah menjadi begitu kuat sehingga harta karun biasa apapun yang bersentuhan dengannya pada akhirnya akan hancur. Meskipun Es tahu bahwa ki surgawinya beracun bagi harta karun biasa, tetapi tidak sampai sejauh ini. Namun, Es akhirnya menerimanya karena dia tahu dia harus membayar harga tertentu untuk menciptakan sesuatu seperti inti pedang pencuri dan mengembangkan gaya pedang pencuri abadi miliknya sendiri. Dalam 15 tahun perjalanan kultivasinya, dia hanya mengembangkan 3 seni pedang setelah menggabungkan berbagai jenis keterampilan pedang sesuai dengan pemahaman uniknya tentang jalur pedang dan menggabungkan seni pedang tersebut dalam gaya pedang pencuri abadi. Terlebih lagi, dia belum mempelajari ilmu pedang baru atau berusaha mengembangkan sesuatu yang baru setelah inti pedangnya tercipta karena banyak hal terjadi setelah hukuman surgawi terakhirnya, dan pikirannya dipenuhi dengan hal-hal lain selain mempelajari keterampilan pedang. Akan tetapi, pada bulan terakhir ini, saat ia bermaksud mempelajari dan meniru beberapa jurus pedang dari persatuan itu agar tetap terlihat seperti White dan tidak memperlihatkan jurus pedangnya sendiri, juga akan menjadi sebuah kebohongan jika dikatakan bahwa Es tidak tertarik dengan jurus pedang dari persatuan itu karena persatuan pedang matahari dan bulan juga mempunyai kata pedang dalam namanya dan jurus pedang terbang mereka sudah sangat hebat. Bagaimanapun, ketika ia mulai mempelajari keterampilan di atas tingkat manusia, ia menemukan sesuatu yang mencengangkan. Es menemukan bahwa semakin ia mempelajari berbagai jenis keterampilan pedang, seni, dan keterampilan rahasia, kedua inti pedang kecil di ruang bela diri dan jiwanya mulai aktif. Entah bagaimana mereka mulai berputar saat dia membenamkan dirinya dalam studi tentang jalur pedang. Inti pedang pencuri jiwa berputar berlawanan arah jarum jam sementara inti pedang pencuri bela diri berputar searah jubah, benar-benar berlawanan satu sama lain. Walaupun kecepatan mereka bahkan lebih lambat dari siput dan hampir tidak terlihat, sebagai pemiliknya, Es tahu mereka berputar, dan semakin kompleks keterampilan yang dipelajarinya, semakin banyak inti pedangnya bergerak. Namun yang menjadi inti persoalan bukanlah gerakan-gerakan yang membuat Es kaget dan tercengang, melainkan hasil yang dihasilkan dari putaran-putaran itu. Es menemukan bahwa begitu kedua inti pedang itu mulai berputar, ia dapat memahami esensi keterampilan pedang apapun hampir seketika, lupakan tentang menirunya. Tidak masalah apakah itu keterampilan bela diri atau jiwa, ia dapat langsung melakukannya selama ia mempelajarinya saat inti pedangnya berputar. Hal ini tentu saja membuat Es terkesima dengan kemampuan tersembunyi dari inti pedang pencuri. Seolah-olah, seperti dirinya, inti pedang tersebut dapat mencuri esensi dari keterampilan pedang tersebut dan memberikannya kepada Es. Jadi, Es semakin gembira setelah menemukan kemampuan mengerikan dari inti pedangnya itu, dan ia menamai durasi putaran waktu mencuri pedang itu. Setelah beberapa percobaan lebih lanjut, Es menemukan bahwa waktu mencuri pedang hanya dapat aktif setelah ia mempelajari lebih dari 100 keterampilan pedang baru, termasuk seni atau keterampilan rahasia tingkat bumi, baik atas maupun bawah, dan hanya akan berlangsung selama sekitar 10 menit. Itu adalah semacam rangkaian aktivasi, dan dia tidak dapat mengulanginya dengan keterampilan lama yang telah dipelajarinya, dan itu selalu membutuhkan keterampilan pedang baru. Terlebih lagi, ia juga menemukan bahwa rangkaian aktivasi ini tidak hanya terbatas pada keterampilan tingkat bumi. Namun, jika ia dapat mempelajari 10 keterampilan tingkat langit saja, bukan 100 keterampilan tingkat bumi, ia dapat mengaktifkan waktu pencurian pedang dengan cara yang sama, dan waktu itu juga akan meningkat dari 10 menit menjadi 20 menit. Hal ini membawa Es pada kesimpulan lain, yakni semakin rumit skill yang dipelajarinya, maka waktu pencurian pedang akan aktif lebih cepat, dan ia pun akan mendapatkan waktu lebih banyak. Meskipun demikian, hanya dalam 10 atau 20 menit tersebut, Es dapat dengan sempurna mempelajari dan menampilkan semua keterampilan yang diingatnya untuk mengaktifkan waktu pencurian pedang dan masih akan pulang dengan waktu reaming lebih dari setengahnya. Itu adalah tawaran yang mutlak bagi Es, yang tidak perlu lagi menyalin atau meniru keterampilan pedang apapun dan dapat langsung mempelajarinya dan bahkan menampilkannya dengan sempurna.
Namun satu-satunya hal yang membuat frustasi tentang Sword Stealing Time adalah S tidak dapat menggunakan kemampuan ini pada jenis keterampilan lain kecuali keterampilan pedang, bahkan pada keterampilan jenis senjata lainnya. Namun dia juga tahu bahwa itu hanya keserakahannya saja karena orang-orang akan membunuh saudaranya sendiri hanya untuk mendapatkan kemampuan Sword Stealing Time yang dapat membantu mereka mencapai puncak jalur pedang. Maka dari itu, dia tidak berkutat pada pikiran bodoh itu lebih lama lagi dan mulai mempelajari ilmu pedang di perpustakaan wilayah Matahari bagian dalam dengan lebih serius lagi. Dalam waktu 1 bulan, dia sudah mempelajari semua ilmu pedang yang ada di perpustakaan wilayah Matahari bagian dalam. Hal ini juga memberinya banyak inspirasi tentang cara mengembangkan gaya pedangnya sendiri lebih jauh dan menuangkan semua pengetahuan itu ke dalamnya. Lebih jauh lagi, S menyadari dirinya hampir menyadari hal lain tentang jalur pedang, tetapi setiap kali ia hendak memegangnya, pedang itu terlepas begitu saja dari tangannya. S merasa bahwa ia membutuhkan sesuatu yang jauh lebih mendalam daripada sekadar keterampilan tingkat langit untuk memegang benda itu. Perpustakaan domain Matahari bagian dalam hanya memiliki keterampilan tingkat langit, bukan keterampilan tingkat penghancur langit. Namun, S tidak perlu mencari keterampilan tingkat tinggi tersebut karena ia tahu jika ia mencoba memahami gulungan giok buku panduan pedang langit. Gulungan giok itu tidak berkesan, dan dia ingin melihat apa yang akan terjadi begitu dia membukanya saat berada di waktu mencuri pedang. Namun, dia tidak dapat melakukan hal itu saat masih berada di perpustakaan atau saat masuk dalam serikat sebagai identitas White, faktanya. Hanya dia yang mempelajari keahlian pedang tingkat tinggi ini pada levelnya saat ini sudah cukup mencurigakan, dan pemimpin serikat mungkin mulai curiga jika dia memasuki semacam kondisi aneh selama pemahamannya terhadap keahlian tingkat rendah ini. Tetapi ini tidak berarti dia tidak siap dan tidak mempunyai pilihan lain selain kitab pedang langit. Bahkan jika pemimpin serikat mempertanyakan dia karena mempelajari semua ilmu pedang tersebut, dia selalu dapat berkata bahwa dia sedang meletakkan dasar bagi seni pedang pengejar matahari. Seni pedang ini sebenarnya adalah seni pedang penghancur langit rendah, dan juga merupakan pilihan kedua S untuk menguji waktu pencurian pedang lebih jauh. Bab 716. Seni pedang mengejar matahari adalah seni pedang penghancur langit bawah, yang terbagi menjadi 7 gaya pedang. Setiap gaya pedang untuk setiap alam kultivasi dari yang pertama hingga yang ketujuh. Setiap gaya pedang kemudian dibagi lagi menjadi 3 gerakan pedang yang mendalam, dan ke-21 gerakan tersebut digabungkan disebut seni pedang pengejaran matahari yang sebenarnya. S, pada gerakan ini, berada dalam status waktu mencuri pedang, dan ia mengaktifkannya setelah mengingat seluruh buku. Sekarang, ia memahami esensi sejati dari 21 gerakan. Lebih jauh lagi, ia berada dalam status ini selama lebih dari 20 menit, yang juga membuktikan teorinya bahwa semakin tinggi keterampilan yang ia hafal, semakin banyak waktu mencuri pedang yang akan ia dapatkan. Namun, ini juga merupakan fakta bahwa semakin tinggi keterampilan yang ingin ia kuasai, semakin banyak waktu yang ia butuhkan dalam kondisi ini. Sama seperti saat ini, ia masih dalam proses memahami jurus ke-13, dan ia belum selesai, dan ia tidak tahu kapan waktu itu akan berakhir. Meskipun demikian, S benar-benar asyik menguasai ilmu pedang yang dahsyat ini. Saat memahaminya, S menyadari bahwa ilmu ini juga tampaknya mengandung prinsip-prinsip pleksus kehidupan. Hal ini malah membuatnya semakin terpesona dengan seni pedang ini, dan dia ingin bertanya kepada pemimpin persatuan apakah dia sendiri yang menciptakannya, dan jika memang dia yang menciptakannya, dia ingin tahu apa dasar penciptaannya. Hal ini juga membuatnya menyadari bahwa pemimpin serikat adalah harta karun yang hidup dan ia harus mencoba meraup lebih banyak keuntungan jika ia bisa atau mencuri semuanya jika ia mendapat kesempatan. Meskipun proses berpikir ini berbahaya dan hampir mustahil untuk dicapai, seorang pria harus memiliki mimpi. Setelah 30 menit, S akhirnya tersadar dari kondisi silaunya dan tersenyum tajam. Aku hanya berada dalam kondisi mencuri pedang selama 30 menit, dan itu diaktifkan hanya dengan satu skill penghancur langit bawah juga. Tapi aku hanya berhasil memahami setengahnya saat ini. Ini hanya bisa berarti dua hal, entah kemampuan pemahamanku terlalu rendah saat ini atau alam kekuatanku. Faktor-faktor ini mungkin juga akan memengaruhi kemampuan aneh inti pedangku ini.
S merenung sebelum menyimpan seni pedang pengejar matahari dan akhirnya berdiri dari posisinya. Tak ada lagi keterampilan pedang yang tersisa di tempat ini, dan dia tahu dia juga harus segera pergi dan memulai rencananya tentang alam rahasia. Seluruh ilmu dan pemahaman yang diperolehnya dalam bulan ini melalui jalur pedang lebih banyak dari yang diperolehnya dalam 15 tahun sebagai hasilnya. Hukum S5. Keputusasaan awal 11,00%. Bayangan awal 14,01%. Pedang awal 24,09%. Jiwa minor 3,05%. Petir minor 7,09%. Sama dengan. S dapat merasakan bahwa ia telah menemui semacam penghalang di angka 24%, dan hal itu tampaknya berhubungan langsung dengan perasaan yang terus-menerus ia rasakan tentang kemampuannya memahami sesuatu. Tetapi saat ia hendak menggenggamnya, benda itu terlepas dari tangannya. Maka ia memutuskan untuk menanyakan hal ini secara halus kepada gurunya saat ia bertemu lagi dengannya. Union Guardian, bagaimana keadaan di luar? Tanya White saat itu. Ia masih agak bingung menghadapi semua orang yang akan mendekatinya, tetapi ia tahu itu tidak dapat dihindari. Tenang saja, Tuan Muda tidak perlu khawatir tentang masalah seseorang yang mengganggu Anda lagi jika itu yang Anda khawatirkan. Ketua Persatuan telah mengurusnya, dan sekarang Anda dapat berkonsentrasi pada pelajaran Anda. Jawab Sang Wali Persatuan tanpa ekspresi. Oh, S tercengang saat mendengar jawaban tak terduga ini, sepertinya aku tidak mengkhawatirkan apapun. Jika memang begitu, maka sampaikan rasa terima kasihku kepada guruku karena telah mempertimbangkan masalah kecil ini. Saat ini, aku ingin menuju menara kultivasi di wilayah matahari terluar dan mencobanya, dan itu juga merupakan tempat yang bagus untuk melatih pengetahuanku. White berkata dengan hormat. Jika memang begitu, maka aku akan mendoakan semoga Lord Junior berhasil dalam latihanmu. Aku harap kamu akan mencapai hasil terbaik yang diharapkan darimu. Sang penjaga persatuan berkata dengan tulus. Terima kasih, aku akan berusaha untuk tidak mempermalukan diriku sendiri. White tersenyum kecut sebelum dia pergi menuju pintu keluar lantai 20 dan langsung menuju pintu keluar lantai pertama. Bulan ini cukup produktif, dan hanya ada 2 bulan tersisa sebelum alam rahasia terbuka, jadi S tahu ia harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Saat dia berjalan turun, dia mendapati perpustakaan itu masih kosong, yang artinya penghalang yang diaktifkan oleh perintahnya masih aktif. Tepat saat dia keluar dari pintu utama perpustakaan, penghalang tembus pandang di sekitar perpustakaan terbuka seperti gelembung. Di luar, tidak ada seorang pun yang hadir, seperti yang dinyatakan oleh penjaga serikat, dan S tidak bisa lebih senang lagi dan langsung mengeluarkan pedang terbang tingkat 7 yang diberikan oleh gurunya, pedang bulu hitam. Dengan pikirannya, pedang hitam itu diselimuti oleh ki putih lalu menjadi hidup seperti roh dan menari di udara sesuai keinginannya sebelum melayang tepat di depan kakinya. Sambil tersenyum tipis, dia menginjak bilah pedang itu. Saat ini, dia menguasai ratusan jurus pedang terbang dan mengubah jurus ini menjadi jurus miliknya sendiri. Kini dia yakin bahwa dia bahkan bisa terbang di atas pedang tanpa memerlukan pedang terbang khusus. Namun hal itu belum terlihat karena dia masih belum mau memperlihatkan keahlian pedangnya yang sebenarnya, tetapi hanya sebagian kecil saja yang sesuai dengan citranya sebagai seorang jenius. Saat berikutnya, pedang terbang itu melesat cepat ke langit, meninggalkan cahaya hitam putih. S mengendalikan kecepatannya hingga mencapai puncak pembudidaya sungai jiwa meskipun faktanya ia mungkin bisa melaju secepat alam embrio jiwa puncak dengan ki cahaya duniawinya dan secepat alam manifestasi jiwa tingkat menengah jika ia mengerahkan seluruh kemampuannya. Tetapi dia tahu jika dia mengerahkan segenap tenaganya, pedang ini, meskipun masih kelas 7, tidak akan bertahan lebih lama lagi, dan dia tidak berharap hal itu terjadi pada pedang terbang barunya yang sangat disukainya ini. Pada saat ini, ketika S baru setengah jalan menuju perbatasan antara wilayah matahari luar dan dalam, ia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menghentikan pedang terbangnya di tengah udara. Kemudian, pedang terbang lain muncul tepat di depannya, dan seorang lelaki jangkung muncul dalam pandangannya, mengenakan jubah ungu dari seorang tetua persatuan tinggi. Bab 717.
Berdiri di atas pedang terbang merah menyala, dalam jubah penatua Persatuan Tinggi, adalah seorang pemburu kepala merah tinggi yang tampan dan tampaknya berusia awal 30-an. Dia menatap White dengan mata merahnya yang tajam dan tersenyum ramah di wajahnya yang tampan. Dia adalah tetua Serikat Tinggi ke-22 dari ras Hunter, Grady. Tentu saja terkejut saat melihat seorang tetua Persatuan Tinggi, dari semua orang yang menghalangi jalannya meskipun mengetahui identitasnya dan kepastian yang ia peroleh dari penjaga persatuan. Meskipun dia tidak melihat seorang pun di luar perpustakaan kecuali beberapa orang yang jelas-jelas memata-matainya, tetapi mereka tidak berani mendekatinya, jadi mengabaikan mereka. Namun orang ini tidak bisa diabaikan. Maka dia pun menampakkan diri dengan penuh hormat dan memberi salam, "Salam, Tetua Agung." Senyum Grady melebar, dan dia berkata dengan ramah, "Salam untukmu juga, Tuan Muda. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan tuanku, dan rumor tentangmu yang bekerja keras sama sekali tidak benar. Kuharap aku tidak mengganggumu dengan kemunculanku yang tiba-tiba." Apakah dia seorang penjilat? Pikir sementara White tetap tenang dan menjawab sambil menggelengkan kepalanya, "Tolong, jangan membuatku malu, Tetua Agung. Aku hanya menjalani jalur kultivasi seperti orang lain dan bekerja untuk masa depan serikat yang lebih baik. Mengenai kau yang menggangguku, kurasa orang sepertimu tidak akan menggangguku sama sekali." Grady mengangguk tanda mengiyakan karena senyum ramahnya tidak hilang dan berkata, "Kau memang gagah berani dan berbudi luhur. Aku tidak mengharapkan yang kurang dari calon penguasa kita semua. Jadi, aku tidak akan membuang-buang waktumu yang berharga lagi dan langsung ke intinya. Sebenarnya aku ditunjuk sebagai pendampingmu oleh Dewan Tetua Serikat Tinggi selama 1 bulan sebelum tetua tinggi lainnya menggantikanku. Siklus ini akan terus berlanjut seperti ini sampai kau sekuat kami, dan aku yakin kau akan segera menjadi sekuat kami." Apa? Tercengang karena dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan seorang tetua Serikat Tinggi sebagai pendamping. Ini adalah pakar alam kesadaran hukum de facto, dan dia akan menjadi pendamping junior alam Sungai Jiwa. Jika orang lain yang melakukannya, mereka pasti akan bersorak gembira atas keberuntungan mereka, tetapi bagi itu tidak lebih dari sekadar membatasi kebebasannya. Namun, dia tidak bisa mengatakan itu kepada mereka sekarang, bukan? "Tetua Agung, bagaimana mungkin aku berani mengganggu orang sepertimu? Apalagi menjadikanmu pendampingku. Aku tersanjung dengan perhatian Dewan Tetua Agung terhadapku, tetapi kurasa aku tidak perlu membuang-buang waktu Tetua Agung seperti ini. Aku akan baik-baik saja sendiri." White segera menolak. Grady menggelengkan kepalanya, ini adalah keputusan akhir yang dibuat dengan suara bulat. Bahkan penguasa matahari telah menyetujuinya, dan tuanmu juga tidak memberikan komentar apapun tentang ini. Hal ini dilakukan karena acara tersebut diadakan di sini setelah Anda menutup perpustakaan, dan kami cukup malu melihat perilaku para junior tersebut. Jadi, saya khawatir Anda tidak dapat menolaknya, dan ini demi keselamatan Anda sendiri dan demi kultivasi Anda yang damai. Jadi, mohon jangan mempersulit saya, atau saya akan dihukum. Baiklah, sekarang setelah dia mengatakannya seperti ini, mereka mungkin mengirimnya ke sini setelah memikirkan bagaimana semua orang akan mencoba mendekatiku, dan aku jadi mudah kesal. Pemimpin serikat juga mempertimbangkan hal ini, dan itulah sebabnya dia mengurusnya untukku. Jangan bilang kalau ini juga bagian dari tindakan balasannya supaya nggak ada yang ganggu aku, dan dengan adanya tetua tertinggi yang selalu ada di sampingku, aku yakin nggak ada yang bisa mendekatiku, dan dia bisa membawanya kemanapun yang aku mau dengan lebih cepat, atau mereka hanya takut mereka akan tersangkut kalau ada anggota keluarga mereka yang menyinggung perasaanku. Setelah memikirkan keuntungan memiliki seorang tetua serikat tinggi sebagai pendamping, dia akhirnya menyerah. Selain itu, dia tampaknya tidak punya pilihan dalam hal ini karena bahkan penguasa matahari yang licik pun menyetujuinya. "Kalau begitu aku akan merepotkan tetua tertinggi." White tersenyum kecut. Grady tidak dapat menahan senyum lebarnya ketika White setuju dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu tindakan Lord Junior, dan kau dapat pergi kemanapun yang kau inginkan. Anggap saja aku sebagai pelindung yang melindungi dari jauh." White mengangguk dan berkata, "Baiklah kalau begitu,
mari kita menuju menara kultivasi di wilayah matahari terluar. Aku sedang menuju ke sana. Sedikit keterkejutan melintas di mata Grady saat ia bertanya, domain matahari luar. Mengapa kau tidak pergi ke menara kultivasi domain matahari dalam? Menara itu memiliki tingkatan dan tingkatan yang lebih tinggi daripada menara kultivasi domain matahari luar. Oh, mereka tidak tahu tentang warisan sebenarnya yang tersembunyi di menara-menara kultivasi itu. Es teringat kata-kata pemimpin persatuan. Bukan itu. Itu semacam tugas dari guruku, tanpa membersihkan kedua menara kultivasi dari domain luar matahari dan bulan, aku tidak bisa memasuki menara kultivasi domain dalam. Hal yang sama berlaku untuk menara kultivasi domain inti. Lebih baik bagiku untuk mendapatkan dan membangun pengalamanku. White kemudian dengan cepat membuat alasan seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu. Es sengaja terlihat tegang ketika berbohong kepada tetua tinggi karena dia mungkin akan diamati, dan jika dia berbohong seperti seorang profesional, maka itu akan benar-benar menimbulkan kecurigaan. Grady tentu saja menyadari petunjuk itu dan berpikir, mungkinkah pemimpin serikat memberinya lebih dari sekadar tugas ini? Mungkin benar, tetapi bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi pemimpin serikat begitu saja? Pasti ada cobaan yang jauh lebih sulit daripada yang bisa kita bayangkan. Dengan proses berpikir ini, Grady mengangguk dengan sungguh-sungguh, sepertinya aku telah melewati batasku tadi. Maafkan aku, Tuan Muda. Pergilah, aku akan membawamu ke sana lebih cepat. Tolong berdiri di belakangku. Es dengan senang hati menuruti perintahnya karena hal itu akan menghemat lebih banyak waktu daripada yang diantisipasinya, jadi dia menginjak pedang merah milik Grady, yang baru saja meningkatkan ukuran pedang terbangnya, sementara Es menyimpan pedang bulu gelap. Grady kemudian menyelimuti White dengan ki merahnya yang lembut untuk melindunginya sebelum dia tiba-tiba melihat ke arah tertentu dan mendengus dingin. Kemudian, pedangnya bergerak, berubah menjadi garis merah dan menghilang hampir seketika. Hanya sekitar 1 mil jauhnya dari tempat Grady dan White menghilang, beberapa sosok tiba-tiba keluar dari hutan sambil berkeringat deras. Mereka adalah iblis, pemburu, setan, manusia, dan semua ras yang ada di wilayah matahari bagian dalam. Mereka semua memiliki seseorang yang hadir dalam kelompok ini dengan ekspresi muram dan mengerikan. Tampaknya peringatan Dewan Tetua Tertinggi untuk tidak mendekati pemimpin serikat muda bukan sekadar kata-kata kosong. Mereka bahkan mengirim Tetua Tertinggi untuk memastikan kita tidak dapat mengganggunya, seorang iblis kuning pucat berkata dengan muram. Tetua Agung jelas melihat kita, jadi kita mungkin tidak akan lolos dari hukuman kali ini. Yah, setidaknya ini akan memberi pelajaran kepada orang-orang bodoh yang masih ingin diam-diam mendekati Tuan Muda. Seorang iblis mendengus frustrasi. Baiklah, aku akan melaporkannya, dan kuharap aku tidak akan melihat kalian semua dalam waktu dekat. Seorang kurcaci mendengus sebelum dia segera terbang menjauh. Yang lainnya pun sama, mereka tidak berani lagi tinggal di sana, takut tetua tertinggi serikat akan kembali untuk menghukumnya. Manusia dalam kelompok itu sama, tetapi ekspresinya paling jelek dari kelompok itu saat dia berpikir sambil terbang menuju sektor manusia. Jangan katakan seperti yang diprediksikan oleh kepala klan, para tetua tinggi ras lain benar-benar melakukan ini dengan sengaja untuk menghentikan kebangkitan ras manusia dengan cara menjalin hubungan baik dengan Lord Junior, yang jelas-jelas berasal dari ras kita. Bab 718. Menara Budidaya Serikat Pedang Matahari dan Bulan dikenal sebagai nama lain di kalangan anggota serikat, Menara Ujian. Karena menara kultivasi dipenuhi dengan cobaan-cobaan sulit bagi para kultivator yang sesuai dengan tingkatan kultivasi mereka, cobaan-cobaan ini sulit sekaligus bermanfaat. Bukan hanya para kultivator yang belum berpengalaman saja yang merasakan pertempuran sesungguhnya, ujian kecerdasan, bahkan pengalaman hidup dan mati pun dapat diperoleh di menara-menara ini, asalkan orang yang mengikuti ujian tersebut siap dengan konsekuensinya. Kemudian ada peringkat menara kultivasi. Peringkat ini dapat diperoleh dengan tampil kompeten di menara kultivasi serta dengan menaiki lantai menara kultivasi. Peringkat ini juga melambangkan kekuasaan dan prestise di dalam serikat, dan para petinggi tidak hanya diberi lebih banyak sumber daya dan hadiah unik dari menara budidaya itu sendiri, tetapi sektor swasta juga mencari mereka sebagai target perekrutan.
Baik peringkat domain matahari maupun bulan bersifat bulat, dan ada batasan peringkat yang ditetapkan pada suatu domain berdasarkan lantai menara kultivasi yang terdapat pada domain tersebut. Menara kultivasi domain matahari luar hanya memiliki 10 lantai, jadi peringkatnya dimulai dari 50 juta dan berakhir di 1 juta. Peringkatnya tidak dapat melampaui peringkat 1 juta kecuali pemeringkatnya pindah ke menara kultivasi domain dalam dan ikut serta dalam uji cobanya, dan hanya batasnya yang akan turun ke 1. Masalahnya, peringkat di bawah 100.000 semuanya ditempati oleh instruktur serikat yang hanya sedikit lagi menjadi tetua serikat. Pada saat yang sama, 10.000 teratas semuanya adalah tetua serikat dan monster tua seperti kepala klan lama di sektor swasta semuanya berada di antara 100 teratas. Pemeringkatan ini juga memutuskan ras mana yang lebih kuat dari ras lain dan memiliki lebih banyak ahli. Pada saat ini, menara kultivasi domain matahari luar dipenuhi oleh mahasiswa serikat dan sarjana serikat, semuanya menatap layar proyeksi yang menyala di atas menara setinggi 1000 kaki. Layar proyeksi ini setinggi menara. Layar itu dipenuhi dengan nama dan angka, yang dimulai dari 1 juta dan berakhir pada 1.100.000. Instruktur serikat yang baru diangkat biasanya menduduki peringkat 100.000 teratas di atas peringkat 1 juta, dan tempat-tempat ini dan semuanya sebagian besar milik domain matahari dalam dan bulan. Seorang siswa Union dapat langsung menjadi sarjana Union jika mereka lulus ujian di alam pembentukan fondasi atau langsung memasuki alam sungai. Sementara itu, seorang sarjana Union dapat menjadi instruktur Union hanya dengan lulus ujian saat kultivasinya mencapai alam inti sungai platinum atau lebih tinggi. Terakhir, menjadi tetua serikat dari sarjana serikat bahkan lebih sulit karena mereka tidak hanya harus setidaknya menjadi penggarap alam manifestasi jiwa, tetapi mereka juga harus menyelesaikan tugas khusus serta melewati setidaknya 20 lantai menara kultivasi. Bagi seorang tetua tinggi serikat, alam kesadaran hukum merupakan satu-satunya tuntutan yang merupakan persyaratan paling sulit dalam dirinya sendiri. Semua mahasiswa persatuan dan cendekiawan persatuan yang berada di luar menara kultivasi wilayah matahari luar jelas tidak ada di sini untuk menantang peringkat karena mereka tahu bahkan para instruktur persatuan yang berada di wilayah matahari luar tidak dapat muncul dalam daftar peringkat di menara, apalagi orang-orang lemah seperti mereka. Mereka datang ke sini hanya untuk mendapatkan pengalaman atau mengasah keterampilan bertarung mereka. Masuk ke Cultivation Towers juga tidak gratis karena setiap kali mencoba akan dikenakan biaya 100 Union Credit, dan itulah sebabnya hanya orang-orang kaya yang akan datang ke sini sementara yang lain lebih suka menghabiskan 100 UC di Union Cultivation Pavilion. Namun, pada saat ini, suasana tenang di luar menara kultivasi tiba-tiba pecah ketika seseorang menyadari sebuah pedang terbang tiba-tiba turun, dan dua sosok berjalan turun. Bukankah itu? Bukankah itu? Pemimpin Serikat Muda. Tiba-tiba seseorang berteriak sambil berseru seperti melihat hantu ketika melihat penampilan White yang menarik perhatian. Kedua pendatang baru itu adalah White dan Grady. Tidak ada yang memperhatikan Gray karena mereka semua melihat White seolah-olah mereka telah melihat hantu karena akhir-akhir ini, topik hangat di kalangan pemuda di Union tentu saja adalah pemimpin Union Junior yang misterius. Bahkan di antara tokoh-tokoh yang berkuasa, dialah yang menjadi fokus pembicaraan. Lagi pula, potret-potret White sudah diingat semua orang di luar kepala, jadi mereka tidak akan menyinggung perasaannya seandainya mereka punya kesempatan sekali saja bertemu dengannya. Hal ini khususnya berlaku bagi orang-orang di Outer Sun Union karena putih bagaikan Tuhan bagi mereka, lalu mengapa Tuhan muncul di dunia fana seperti mereka? Namun sekarang mereka melihat pemuda tampan itu berdiri tegak seperti pedang tajam, pemimpin Serikat Muda yang berdiri tepat di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bereaksi berlebihan? Namun, mereka gagal menyadari Grady berjubah ungu di sampingnya, dan tiba-tiba aura Grady menyebar seperti angin. Saat berikutnya, orang-orang itu tersadar dari keterkejutan mereka ketika mereka merasakan tekanan seperti gunung tiba-tiba jatuh di atas mereka, dan mereka akhirnya melihat ke arah Grady. Tatapan mata Grady tak menunjukkan emosi saat menatap semua junior itu, dengan sedikit rasa jijik, dia berkata dengan dingin, Tuan Muda akan menggunakan menara budidaya, mengosongkan area sekitar, dan tidak seorang pun diizinkan memasuki radius 1 mil di sekitar menara budidaya.
Betapa nyamannya, S mendecak lidahnya diam-diam, cukup senang dengan penampilan Grady yang menentukan. Tetapi ia harus tampil seperti seseorang yang hanya peduli tentang kultivasi, bukan status atau seseorang yang menikmati sorotan. Jadi, dia segera berkata dengan hormat, "Tetua Agung, tolong, tidak perlu mengusir para kultivator ini. Mereka juga di sini untuk berkultivasi, dan aku tidak bisa menyalahkan latihan mereka hanya karena keegoisanku. Selama mereka masih mengurus urusan mereka sendiri, saya rasa kita tidak perlu mengambil tindakan seperti ini. Saudara-saudaraku di Union, perlakukan saya seperti kalian memperlakukan sesama saudara Union. Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian yang ingin berkultivasi." Kata orang yang menutup seluruh perpustakaan selama sebulan hanya karena dia kesal. Grady menahan keinginannya untuk memutar matanya karena dia tidak bisa menunjukkan perilaku seperti itu terhadap Ketua Serikat Buruh Junior kecuali dia ingin memancing kemarahan rasnya dan juga Ketua Serikat Buruh. Terlebih lagi, semua ini berjalan sesuai keinginannya karena dia berpikir White akan menjadi sombong dan angkuh selama dia bersamanya dan memerintahnya, yang juga merupakan pikiran hampir semua tetua persatuan tinggi. Namun, kini, tampaknya White tidak lagi bersikap sombong seperti yang terlihat karena ia menutup perpustakaan. Ia tampak seperti seseorang yang hanya peduli dengan kultivasinya dan mengurus urusannya sendiri serta tidak akan memamerkan otoritasnya selama tidak ada yang memprovokasinya. "Sesuai perintah Anda, tuanku." Grady tersenyum ramah sebelum ia menelusuri kembali aura mengerikannya, dan semua orang yang ditekan oleh aura Grady beberapa saat yang lalu merasa seperti mereka telah lolos dari neraka. Di depan penggarap alam kesadaran hukum, semuanya adalah semut. Lebih jauh lagi, cara mereka memandang White pun berubah karena mereka kini memandangnya dengan lebih hormat dan rasa hormat. "Aku akan kembali." White mengangguk pada Grady sebelum dia menuju pintu masuk besar menara kultivasi, dan semua orang yang menghalangi jalannya dengan cepat minggir dengan ekspresi hormat, dan mereka bahkan menundukkan kepala. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pemimpin serikat, yang duduk di atas singgasananya, tengah memandangi proyeksi besar White yang baru saja memasuki menara kultivasi, dan tepat pada saat berikutnya, proyeksi itu menjadi gelap. Matanya yang tak terduga berkilauan dengan kilatan aneh saat menatap proyeksi gelap, salah satu dari sedikit tempat di mana aku tidak bisa mengintip. Bab 719. Saat S melangkah masuk ke dalam menara kultivasi, yang ia lihat hanyalah kegelapan, tidak ada apa-apa selain ruang kosong yang gelap, yang membuatnya terkejut, dan saat ia berbalik, ia mendapati pintu masuknya juga telah menghilang. Sebelum dia bisa membuka peta takdir untuk melihat apa yang terjadi, sebuah suara statis berbunyi, "Token pewaris matahari dan bulan telah terdeteksi. Kandidat matahari dan bulan baru untuk kursi yang terpilih telah muncul. Pesaing matahari dan bulan nomor 23, apakah kau ingin mengaktifkan ujian pedang matahari dan bulan di menara matahari kecil yang disiapkan oleh Dewa Matahari?" S terkejut saat mendengar suara itu berkata, "Token pewaris matahari dan bulan. Apakah itu berbicara tentang token pemimpin serikat junior di cincin penyimpananku? Buku itu juga menyebutku sebagai kandidat untuk kursi sang terpilih, yang berarti sang terpilih yang dijelaskan dalam buku-buku perpustakaan rahasia benar-benar pewaris sejati persatuan. Tapi mengapa aku merasa ini bukan hanya tentang buku pedang Fana Yin yang saja? Dan aku juga orang ke-23 yang datang ke sini." S tidak dapat menahan diri untuk berpikir ke arah ini karena dia tidak bisa terlalu berhati-hati saat berurusan dengan masalah rahasia serikat. Tempat ini terkait dengan rahasia surga, jadi dia tidak bisa lebih berhati-hati. Kemudian S mencoba mengaktifkan peta takdir, dan apa yang dilihatnya membuat hatinya hancur karena titik takdirnya muncul di tengah area gelap gulita tanpa medan apapun. Ini hanya bisa berarti dia berada di zona bahaya yang sangat besar. Bagaimana aku harus memanggilmu, senior?" S mengendalikan emosinya yang tidak tenang dan mencoba berbicara kepada suara itu seperti suara di perpustakaan. Dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan jawaban. "Aku adalah penjaga pedang matahari dan bulan SMSC, yang mengawasi ujian yang ditinggalkan oleh Dewa Matahari dan Bulan, serta bertanggung jawab untuk memilih sang terpilih. Berapa banyak ujian yang harus aku lalui sebelum menjadi sang terpilih?
S menanyakan SMSC pertanyaan yang paling jelas yang ingin diketahui semua orang. Peserta Matahari dan Bulan nomor 23 harus lulus ujian di Menara Matahari Kecil dan Menara Bulan Kecil agar layak memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut. Jawab SMSC dengan nada datar. Kalau begitu, bolehkah aku tahu apa itu sang terpilih dan status seperti apa yang akan dimilikinya? Apa perannya di Union? S mengajukan pertanyaan lain yang paling membuatnya penasaran. Yang terpilih adalah penerus sejati Dewa Matahari dan Bulan, penguasa langit fana dan pelindung surga. Saat yang terpilih muncul, persatuan matahari dan bulan akan mencapai kejayaannya. SMSC menyatakan tanpa emosi di balik suaranya. S mengangkat sebelah alisnya, penguasa langit fana. Apakah ini berbicara tentang langit fana? Dan pelindung langit juga cukup ambigu dan mengarah ke banyak makna. Bahkan pemimpin persatuan pun tampaknya tidak tahu apa tujuan persatuan itu dan tujuan sebenarnya memilih murid adalah agar dia bisa memperoleh rahasia itu. Dengan rahasia misterius yang berada di bawah kendalinya, namun dia tidak dapat memahaminya, dia pasti mengawasi setiap gerak-gerikku, terutama saat ini. Semakin S memikirkannya, semakin ia menjadi waspada terhadap pemimpin serikat. Ia tidak pernah percaya hubungan master-murid hanya lahir dari kebaikan hati pemimpin serikat. Seperti dirinya, pemimpin serikat juga memiliki motif besar dan itu pasti berhubungan dengan sang terpilih. Baiklah, saya akan meminta senior SMSC untuk mengaktifkan uji coba. White berkata dengan hormat. Meskipun S masih punya banyak pertanyaan, dia tidak bisa menanyakannya karena hal itu akan langsung mengundang kecurigaan pemimpin serikat atau SMSC ini. Jadi, sebagai tindakan pencegahan, dia menahan diri dan memutuskan untuk mengikuti persidangan terlebih dahulu. Pesaing Matahari dan Bulan nomor 23 telah menyetujui pengaktifan ujian Menara Matahari Kecil yang diciptakan oleh Dewa Matahari. Uji coba tingkat pemula, Sun Seeker, telah diaktifkan. Semoga beruntung, pesaing Matahari dan Bulan nomor 23. S tiba-tiba merasakan suatu kekuatan aneh mulai merayapi tubuhnya, dan tiba-tiba, kegelapan di sekelilingnya mulai berputar sebelum penglihatannya kabur, dan kecerahan muncul lagi. Aku diteleportasi, pikir S karena dia sangat familiar dengan sensasi ini. Ketika ia memandang sekelilingnya, ia merasa takjub karena mendapati dirinya berdiri di atas sebuah bukit pasir berwarna kekuningan. Dan bukan hanya itu saja, sejauh matanya memandang, yang ada di sekelilingnya hanyalah pasir. Jangan bilang aku terlempar ke tengah gurun. S terkejut saat dia mencoba menggunakan peta takdir, namun alangkah terkejutnya dia tidak bisa merasakan kompas takdir pencuri abadi sama sekali. S tahu hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak peduli situasinya, kompas tidak pernah bereaksi seperti ini. Apalagi kehilangan seluruh keberadaannya seolah-olah tidak pernah ada sejak awal. Kemudian S dengan cepat mencoba menyelidiki ruang jiwanya namun yang terjadi malah kejutan yang lebih besar dalam hidupnya. Ia juga tidak bisa merasakan ruang jiwanya, dan ketika ia mencoba ruang bela diri atau ruang pencurinya, ia menemui hasil yang sama. Karena itu, dia tidak bisa menggunakan ki surgawi apapun. Kini S akhirnya ketakutan. Semua ini terasa seperti mimpi buruk di mana ia kehilangan semua kekuatannya, dan ia tidak tahu mengapa itu terjadi, dan yang terburuk adalah ia tidak tahu di mana ia berada saat ini. Sistem, status. Akhirnya S memanggil sistem. Dalam pikirannya, sistem tidak akan bisa dipengaruhi oleh tipu daya kecil ini apapun yang terjadi, jadi dia yakin tipu daya itu akan ada. Namun, S mulai kehilangan kendali ketika, tidak peduli seberapa sering dia menelepon, sistem tidak menjawab apapun dan dia juga tidak dapat membuka antarmuka sistem. Sial, tenanglah, sialan. S tak kuasa menahan diri untuk mengumpat sambil berusaha menenangkan sarafnya. Namun, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Semua kultivasinya, harta karunnya, ruang pencuri, dan bahkan sistemnya telah lenyap. Bagaimana dia bisa tetap tenang dalam keadaan seperti itu? Namun, pola pikir S juga tidak lemah, yang bisa hancur begitu saja. Dia perlahan-lahan berhasil menenangkan diri sebelum semua kemungkinan skenario mulai muncul di benaknya, yang dapat mengakibatkan situasi seperti ini. Kemungkinan yang mengerikan muncul di benaknya saat ini,
SMSC mengatakan persidangan itu diciptakan oleh Dewa Matahari, kan? Kalau begitu jangan bilang ini sebenarnya diciptakan oleh Dewa Sungguhan, yang bahkan sistem tidak bisa berbuat apa-apa. Bab 720. S tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa lebih khawatir dengan kemungkinan yang mengerikan ini. Namun, apa pilihannya? Saya tidak menyangka bahwa rancangan percobaan untuk seorang kultivator alam sungai atau inti sungai akan seaneh dan seseram ini. Itulah sebabnya saya pikir akan sangat mudah untuk memperoleh bagian pertama dari warisan, bahkan menjadi sang terpilih, sehingga saya bisa memiliki lebih banyak keuntungan di alam rahasia. Namun disinilah aku, kehilangan semua kekuatanku, harta, bahkan sistem. Aku seharusnya memilih opsi kedua saja daripada menjadi serakah. Sekarang aku hanya bisa berharap bahwa kata-kata pemimpin serikat tentang tidak bisa mati untuk 3 kali pertama itu benar. S tersenyum pahit. Ini pertama kalinya rencananya menjadi kacau seperti ini. Setelah menyadari keadaannya saat ini, dia menarik napas dalam-dalam dan mengamati dirinya sendiri dengan saksama. Dia terkejut saat menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak dia sadari. Ia mendapati tangannya kecil, artinya tangannya hanya seukuran anak laki-laki berusia 10 tahun, bukan tangan besarnya yang dewasa seperti sebelumnya, dan kulitnya sekarang berwarna perunggu dan tampak sangat kurus dan kusam. Kemudian dia akhirnya menyadari bahwa ketinggian pandangannya cukup kecil, dan ketika dia melihat kakinya yang kecil dan bahkan pakaian yang menutupi tubuhnya telah berubah menjadi pakaian lama yang polos, dan dia mengenakan sepatu compang camping yang hampir tidak utuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Seru S dengan suara terkejut, mungkinkah aku ada di tubuh orang lain, bukan tubuhku? Saat S memikirkannya, semuanya mulai masuk akal karena ini adalah satu-satunya kemungkinan untuk tidak dapat menggunakan kultivasinya atau sistemnya. Namun, ini juga tidak masuk akal karena dia tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Karena ini bukan tubuhku, S tidak dapat menahan perasaan bahwa cobaan ini tidak hanya sesederhana bertahan hidup, tetapi ada makna yang lebih dalam di baliknya. Hal ini juga membantunya untuk lebih tenang karena ia berpikir, nama ujiannya adalah pencari matahari. Jadi, apakah itu berarti aku harus mencari matahari atau sesuatu yang lain? S tak kuasa menahan diri untuk menatap langit yang tengah menyemburkan api tanda waktu itu tengah hari dan matahari berada tepat di tengahnya. Ini juga membuatnya menyadari sesuatu yang lain, dia haus dan lapar, bahkan lelah, perasaan-perasaan ini hampir menjadi asing baginya. Hanya bertahan hidup dari panas dan haus ini saja sudah menjadi tantangan tersendiri, apalagi ujian yang sesungguhnya. Aku harus mencari sumber air, tepat saat S memikirkannya dan kemudian melihat sekeliling, dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Sejauh yang bisa dia lihat, yang ada hanyalah bukit pasir. Rasa lapar, lelah, dan haus mulai meningkat saat ia perlahan mulai mengumpulkan sensasi tubuh yang sebenarnya, dan ia bahkan mulai merasakan panas yang tak ada bandingannya dengan neraka. Ironi semata-mata karena mati karena terik matahari yang biasa ini adalah sesuatu yang membuat S tertekan sekaligus getir. Rasanya seperti ia kembali ke hari-harinya yang sepi. Satu-satunya perbedaan adalah keadaannya jauh lebih buruk. Tepat pada saat ini, ketika S hendak bergerak ke arah utara, karena berdiri di sana sama saja dengan mati, sebuah suara berat terdengar, yang membuatnya terkejut karena bahasa suara itu adalah sesuatu yang tidak dikenalnya. Hai manusia dari kota matahari, engkau telah melakukan penghujatan dengan melemparkan batu ke patung suci Dewa Matahari dan memanggil dewa itu dengan kata-kata kotor. Hal ini sangat tidak menyenangkan Dewa Matahari. Namun, Dewa Matahari mencintai anak-anaknya dan tidak tega melihat mereka berjalan di jalan yang salah saat mereka masih bisa diselamatkan. Dulu kau adalah penganut sejati Dewa Matahari. Bahkan ketika klanmu dieksekusi secara tidak adil, kepercayaanmu pada kehendak Dewa Matahari tidak pernah goyah. Namun, kamu terbujuk oleh kata-kata seorang gadis penghujat lalu diasingkan ke gurun matahari untuk mati di bawah murka Dewa Matahari. Tetapi engkau masih saja mempercayai perkataan gadis sesat itu, padahal sudah dekat waktunya bagimu untuk menerima kematian dan kembali ke buayan Dewa Matahari. Dewa Matahari yang baik hati tidak ingin anaknya yang dulu berbakti berubah menjadi pendosa. Bergembiralah, wahai pendosa,
Karena mengingat pengabdian dan pengorbananmu sebelumnya, Dewa Matahari telah memutuskan untuk mengirimkan sebuah revolusi. Bunuh sang pencari matahari, dan kau akan terlahir kembali sebagai pewaris matahari sejati. Esther terperangah karena suara itu datang langsung dari langit, dan secepat datangnya, suara itu menghilang begitu saja. Apakah ini latar belakang cerita dari tubuh ini? Ini benar-benar gila. Hanya karena dia melempar batu ke status dewa, dia diasingkan ke padang pasir, dan sekarang dewa yang katanya baik hati ini ingin anak yang babak belur ini membunuh sesuatu, dan baru setelah itu dia akan menjadi pewaris matahari. Es berpikir dengan sangat meremehkan, jadi, ini yang dimaksud dengan ujian pencari matahari. Tepat pada saat ini, Es tiba-tiba merasakan getaran di bawah kakinya sebelum semua pasir mulai bergetar, dan Es mulai tenggelam ke dalam gundukan pasir seperti pasir hisap. Namun, ia bereaksi cepat, dan dengan kakinya yang digigit, ia lolos dari tenggelam hidup-hidup. Namun, tidak ada permukaan yang keras, jadi seluruh pasirnya sama saja, tidak peduli seberapa keras ia berjuang. Tiba-tiba, tepat di belakangnya, dia mendengar suara ledakan, dan getarannya juga berhenti. Saat dia memutar kepalanya untuk melihat apa ledakan kecil itu, matanya terbelalak. Ia melihat dua capit besar berwarna kuning mencuat dari dalam pasir beberapa meter dari posisinya, dan sesaat kemudian capit itu mulai merangkak naik, dan tak lama kemudian pemilik capit tajam itu merayap naik dari dalam pasir. Hanya lengan capitnya yang tebal saja panjangnya 2 meter sementara tubuhnya sepanjang 4 meter dan memiliki 18 kaki seperti laba-laba sedangkan di belakangnya terdapat ekor sepanjang 5 meter yang memiliki jarum hitam tajam sepanjang 3 kaki. Itu adalah kalajengking yang sangat besar. Tetapi hal yang paling menarik perhatian tentang kalajengking ini adalah simbol kemilau emas dari matahari yang menyala-nyala tepat di tengah karapasnya. Hati Es hancur saat dia dengan mudah menebak mengapa benda ini muncul entah dari mana dan simbol matahari itu adalah sesuatu yang sangat dikenalnya, itu adalah simbol domain matahari, yang membuat kalajengking besar itu. Sang pencari matahari, aku harus membunuh.